Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar dengan NIM 120 Fakultas Syariah, kelas 1B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama itu hadis dhaif, yang kedua pembagian hadis dhaif, yang ketiga pendapat ulama tentang boleh dan tidak bolehnya hadis dhaif, dan yang keempat contoh hadis dhaif yang boleh yang tidak boleh. Baiklah, di sini yang dimaksud dengan hadis dhaif ialah hadis adalah kategori hadis yang bertolak dan tidak dapat dinyatakan kebenarannya berasal dari perkataan atau perbuatan Nabi. Menurut bahasa, dhaif aziz yang artinya yang lemah, dan menurut istilah adalah yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis hasan. Dan pembagian hadis dhaif ada dua, yaitu hadis dhaif karena gugurnya perawi dan cacat pada rawi dan matan. Status hujahnya, sebuah hadis dhaif dipandang hujah apabila dapat diamalkan secara mutlak. Dipandang baik mengamalkan yang hadis dhaif yang sama sekali dapat diamalkan. Menurut kesimpulan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hadis dhaif karena gugurnya rawi artinya tidak adanya satu, dua, dan beberapa rawi yang harusnya ada dalam satu sanad, baik pada permulaan, pertengahan, maupun akhir sanad. Hadis ini terbagi menjadi 4, yaitu hadis mursal dalam kurung melepasnya, hadis muqati dalam kurung terputus, hadis mudal dalam kurung yang sulit dipahami, dan hadis mutlak dalam kurung tergantung. Di kalangan ulama, ustadz dan kiai sudah tersebar bahwa hadis-hadis dhaif boleh dipakai fadah ilu al-ma'al. Mereka menyangka tentang bolehnya itu tidak ada khilaf di antara ulama. Mereka berpegangan kepada perkataan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa bolehnya hal itu sudah disepakati oleh ahli ilmu. Apa yang dinyatakan Imam An-Nawawi rahimahullah tentang adanya kesepakatan ulama yang memperbolehkan memakai hadis dhaif untuk fadailu a'mal. Ini merupakan satu kekeliruan yang nyata, sebab ada ulama yang tidak sepakat dan tidak setuju digunakan hadis dhaif untuk fatha ilul a'mal. Ada beberapa pakar hadis dan ulama ahli tahqiq yang berpendapat bahwa hadis dhaif tidak boleh dipakai secara mutlak, dan tidak dipakai secara mutlak baik hal itu dalam masalah ahkam dalam kurung hukum-hukum maupun fathail. Syekh Jamaluddin Al-Qasami menyebut dalam kitabnya Qawaidul Tahqiq hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun untuk fadailul a'mal. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya Uyunul Atsar, dan dari Yahya bin Ma'in, dan disebutkan juga di dalam kitab Fathul Mughis. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar Ibnul Arabi, Imam
Al-Bukhari, Imam Muslim dalam Imam Ibnu Hath, menurut Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kurung ahli hadis zaman sekarang ini, ia berpendapat pandangan Imam Al-Bukhari inilah yang benar dan yang tidak meragukan tentang kebenarannya. Menurut para ulama, hadis dhaif tidak boleh diamalkan karena hadis dhaif hanyalah mendatangkan sangkaan yang sangat lemah. Orang mengamalkan suatu dengan prasangka, bukan suatu yang pasti diyakini. Firman Allah Azza wa Jalla, "Innat tanna la yughni minal haqqi syai'ah." Sesungguhnya sangka-sangka itu sedikit pun tidak bisa mengalahkan kebenaran. Yunus 10 ayat 36. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa ad-dhanna fa inna ad-dhanna akzabul hadis." Jauhkanlah dirimu dari sangka-sangka, karena sesungguhnya sangka-sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Riwayat Muslim Al-Bukhari nomor 51436066 dan Muslim nomor 2563 dari Ibnu Hurairah radhiyallahu an. Contoh hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi dari jalannya sanad Hakim Al-Astagam yang dihijrah atau divonis dhaif oleh para ulama. Penjelasannya, barang siapa yang mendatangi seorang haid atau perempuan atau seorang dukun, maka ia telah kufur atas hal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah meriwayatkan hadis di atas, Imam Al-Tirmizi pun menjelaskan bahwa rincian dalam sarahnya bahwa beliau tidak mengetahui hadis tersebut kecuali dari sanad Hakim Al-Astom dari bin Tamimah Al-Hujaimi dan dari bin Hurairah, bahkan Imam Bukhari pun mengatakan bahwa hadis ini dhaif dari segi sanadnya. Hal ini memang terbukti karena dalam sanadnya ada Hakim Al-Astomi yang telah didaifkan oleh para ulama. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa seorang rawi tersebut daif atau tidak? Lah, perawi memiliki riwayat yang sambung, yakni dengan cara meneliti riwayat guru, murid, dan kitab tarajum seperti Takhibul Kamal karya Al-Mizi atau Lisanul Mizah karya Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Kedua, cara apakah perawi tersebut adil dan daif atau tidak dengan melibatkan kritik para perawi tersebut, apakah ia divonis tiskam dalam kurung terpercaya, taksirul kata, atau banyak salah, daif, lemah, dan lain sebagainya. Ketiga, penelitian apakah terdapat ilat, yaitu masalah. Secara kasar mata terlihat sahih, tapi ketika diteliti kembali banyak rancaunya. Salah satu ulama yang ahli dalam ilmu ini adalah Imam Al-Tirmizi. Keempat, dalam pembandingan dengan riwayat rawi yang lebih sikot, apakah terjadi perbedaan matan atau tidak? Jika perbedaan, maka perawi yang lebih taksim tersebut yang lebih dipilih dalam kurung mahmuz, sedangkan riwayat rawi yang kurang istiqat disebut syadz. Setelah penjelasan larangan berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang
tidak boleh menyampaikan satu hadis tanpa tahu terlebih dahulu kesohihannya. Menggunakan hadis doif dengan melihat perkataan Imam Muslim, semoga Allah rahmatullah, sebagai berikut ini. Imam Muslim rahimahullah berkata, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik padamu, bahwasanya wajib atas setiap orang yang mengerti pemilihan antara riwayat yang sahih dari riwayat yang lemah, dan antara perawi yang sahih dalam kurung terpercaya dari perawi yang tertuduh dalam kurung berdusta, agar tidak meriwayatkan dari riwayat-riwayat tersebut melainkan yang tidak diketahui kesohihannya. Perawinya yang terpercaya, para penukilnya, dan kehendaknya dia menjauhi riwayat-riwayat yang berasal dari orang-orang yang tertuduh dan para ahli bid'ah dalam kurung yang sangat memusuhnya terhadap ahlus sunnah. Dalil dari perkataan kami ini adalah firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadaku orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kaum menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat yang kami sebutkan ini menunjukkan bahwa berita orang yang fasih gugur yang tidak diterima dan bersaksian orang yang tidak adil adalah tertolak dalam kurung Muqaddimah Sahih Muslim, dinukil dan majalah Al-Furqan. Maka dapat disampaikan bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran hukum karena periwayat hadis dhaif termasuk orang yang fas. Dan Imam Nawawi dalam berbagai karangannya menyatakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dalam Fadhilul A'mal, salah satunya di dalam Al-Arba'in Al-Nawawiyah. Ulama telah sepakat atas diperbolehkannya mengerjakan suatu amal dengan berdasarkan hadis dhaif dalam Fadhilul A'mal. Imam Al-Hakim Al-Mustaqrat meriwayatkan apa yang dikatakan Abu Sa'id Abdurrahman bin Ahmad dalam kurung salah satu ulama ahli hadis. Ketika kami meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hal haram dan hukum, kami akan memperketat sanad dan meneliti para rawinya. Dan ketika kami meriwayatkan hadis tentang Fadhilul A'mal, padahal siksa, hal-hal mubah dan doa-doa, kami mempermudah urusan sanad dalam kurung tidak memperketat dalam penyeleksian. Apa yang disampaikan Abu Sa'id di atas memberikan gambaran pada kita bahwa dalam meriwayatkan hadis para ulama lebih toleran dalam masalah faidul a'mal, tidak seketat hadis yang berisi hukum hal haram. Barangkali sebagai orang sering mendengar istilah faidul a'mal namun belum mengetahui maksudnya. Syekh Ali Jum'ah dalam Al-Bayan menjelaskan istilah faidul a'mal adalah sebuah susunan lafaz. Maknanya bisa diketahui jika mengetahui makna dua. Lafaznya asalnya fadilul adalah bentuk jamak dari fadilah, sedangkan a'mal adalah bentuk jamak dari amal. Yang dimaksud faidul a'mal dalam hal yang dianjurkan syariat untuk diamalkan seperti
zikir, doa, dan ibadah-ibadah, sunnah lain dan ibadah-ibadah dan sunnah lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Syekh Al-Ghamli di bagian akhir fatwa beliau berkait pembahasan ini mengatakan, dapat diketahui dari penjelasan yang telah lalu bahwa yang dimaksud faidul a'mal adalah anjuran, takhib, dan ancaman takhib pada suatu amal, kisah-kisah dan yang semisalnya. Namun ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengamalkan hadis dhaif. Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam Takrib Al-Ghawi menyampaikan, Syekhul Islam menyebutkan ada 3 syarat dalam mengamalkan hadis dhaif. Pertama, tingkat kedhaifannya tidak terlalu kuat, dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang rawi yang dikenal berbohong atau diduga berbohong, dan rawi yang sangat besar kekeliruannya tidak dapat diamalkan. Imam Al-Lay menukil bahwa syarat pertama ini disepakati oleh para ulama. Kedua, makna dari hadis dhaif itu tercakup dalam prinsip-prinsip ulama. Ketiga, tidak diyakini bahwa itu ucapan Nabi SAW. Dua syariat terakhir ini disebutkan oleh Imam Asy'udi bin Abdissalam bin Ibnu Takim Al-Id. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan hadis dhaif dan pembagian hadis dhaif, pendapat ulama tentang boleh dan tidak hadisnya dhaif, contoh hadis dhaif yang boleh dan tidak bolehnya. Sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika penjelasan saya ada kata-kata yang salah atau ada yang keliru, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf lagi yang besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.